Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ini ya. Kita mulai dulu dari energi oracle-nya. Ini ada Journey, lalu ada Broken Heart, lalu ada Man Holding Heart. Dengan Journey ini kayak aku melihat kamu masukin sebuah perjalanan, memasuki sebuah chapter baru, bisa berhubungan dengan karir, bisa hubungan dengan suatu pilihan baru tentang hidup kamu, bisa berbicara juga tentang petualangan, kayak ada suatu perjalanan yang kamu masukin. Ya, perjalanannya apa nanti kita lihat clue-nya dengan tarotnya lebih lebih lanjut lagi. Lalu dengan broken heart ini kan konfirmasinya adalah The Sun ya. The Sun itu selalu aku bilang sesuatu yang optimis, lalu seperti cahaya, sesuatu yang menghangatkan. Jadi skenario-nya aku melihat gini, sebagian dari kamu mungkin ya sedang berproses, entah berapa waktu belakangan, berapa minggu, berapa hari dengan patah hati kayak proses kamu itu gini, eh, hati kamu udah terasa lebih ringan atau kamu bisa bisa memaafkan, melepaskan, akhirnya mengikhlaskan apapun yang terjadi. Posisinya sekarang kamu lebih baik gitu. Atau sebagian lagi kayak kamu punya perspektif berbeda karena tadi gambar matahari itu seperti cahaya gitu yang menyinari tempat-tempat gelap. Perspektif berbeda. Mungkin aku pernah bilang ya, kadang kita perlu kepentok dulu baru kita bisa mengerti, memahami gitu tentang sesuatu hal. Misalnya sesimpel hal-hal yang kita mau atau nggak mau dengan hidup kita. Kalau contoh gini, kita kecewa ketemu pertemanan toksik, hubungan yang toksik, oh kedepannya kita akan lebih hati-hati lagi, oh kedepannya kita akan lebih memfilter orang-orang yang kita izinkan untuk masuk dalam hidup kita. Contohnya seperti itu gitu ya. Selain kayak hati kamu udah lebih baik gitu, lebih ikhlas dan sudah masuk ke dalam chapter yang terasa uh, progresnya tuh semakin apa ya, semakin mendekati pemulihan yang sesungguhnya gitu. Nah, dengan man holding a heart ini nggak terbatas pada laki-laki ataupun perempuan, tapi ada sosok seseorang gitu yang memberikan hatinya ke kamu gitu. Dan dengan crossroad, kayak aku melihat skenario-nya adalah antara kayak ada beberapa orang yang mendekati kamu gitu, terus kamu di persimpangan jalan, atau skenario-nya adalah kayak memilih cinta atau hal lainnya gitu. Misalnya kamu lagi contoh gini, fokus dengan karir kamu dulu atau kerjaan kamu lagi banyak atau ada sesuatu di keluarga kamu kayak ah cinta ntar dulu deh, gue banyak hal nih di hidup gue yang perlu gue perhatiin atau banyak nih yang menyita energi gue atau pikiran gue. Nah, skenario nya seperti itu gitu, antara ada yang mendekat ke kamu terus beberapa orang atau kayak memang ada faktor-faktor lain yang membuat kamu mempertimbangkan apakah kamu masih punya ruang untuk cinta atau keberadaan seseorang di hidup kamu. Bisa jadi juga sebaliknya ya, si orang yang kamu tertarik ini terus kamu bilang, kamu kasih sinyal terus dia berpikir, kayaknya banyak hal di hidup gue yang lagi perlu gue perhatiin sekarang. Seperti itu skenario-nya. Nah, ini ya, kayak tema besar kamu adalah Seven of Swords gitu. Seven of Swords dikonfirmasi sama Eight of Cups. Kayak aku melihat ada tema tentang pergi gitu, kayak pergi tanpa penjelasan untuk menemukan kebahagiaan kamu karena suatu situasi atau hubungan-hubungan tertentu udah nggak fulfilling lagi buat kamu dan kamu merasa merasa gini, sebagian dari kamu kayak udah kasih sinyal gitu tapi situasi atau hubungan ini nggak ada perubahan, jadi kamu ya udah gitu, gue selama ini udah kasih sinyal gitu, entah mereka nggak peka, entah mereka memang bodoh amat, orang-orang ini, situasi ini, ya udah jadi pergi. Karena dengan Seven of Swords itu selalu aku mendapat vibe seperti mengendap-endap gitu ya, kayak tiba-tiba dicontoh aja, contoh biar kamu paham gitu skenario nya. Dan ini mungkin variasi dari kejadiannya mungkin akan berbeda tiap kamu. Jadi gambarannya gini, contoh kamu dengan pekerjaan kamu gitu, kayak kamu udah kasih sinyal, dia beban kerja gue kebanyakan nih, jangan dilemparin mulu gitu. Atau kok nggak ada progres karir, kok nggak ada progres gaji, kamu udah ngomong gitu sama teman kamu, sama atasan kamu, terus ternyata gitu aja, terus tiba-tiba suatu hari udah datanglah itu surat resign. Nah, seperti itu gitu, karena Eight of Cups selalu meninggalkan gelas-gelasnya udah kosong. Gelas itu menggambarkan emosi, emosinya udah kosong, udah nggak ada perasaan, bahkan mungkin udah mati rasa. Dan kamu kayak mencari jawaban atau mencari kebahagiaan di tempat lain gitu. Walaupun kamu mungkin berat gitu ya meninggalkan zona nyaman, sesuatu yang terasa familiar, tapi kamu lebih memilih memberi peluang untuk sebuah chapter yang baru, misalnya tempat kerja baru atau membuka bisnis baru, daripada kamu bertahan dalam sebuah situasi yang menurut kamu gitu-gitu aja. Dan tadi aku bilang di awal kan ada suatu perjalanan yang kamu masukin. Sebagian memang konteksnya berhubungan dengan karir dan pekerjaan gitu ya. Dan sebagian lagi
bisa berhubungan dengan situasi lainnya, misalnya pertemanan, hubungan romantis. Dan lihat, blessing-nya adalah Six of Swords gitu dengan Hermit. Kayak lihat, ini lagi-lagi kartu yang berbicara tentang pergi gitu, berlayar ke air yang tenang, meninggalkan, membalikkan badan untuk sebuah situasi. Dan karena posisinya ada di blessing kamu, ketika kamu memilih untuk berbalik badan, memilih untuk pergi, memilih untuk apa ya, memasukin sebuah zona yang baru, walaupun gini, walaupun kamu nggak selalu merasa yakin, walaupun kamu merasa berat meninggalkan zona nyaman kamu, karena hermit itu kan ada proses berpikirnya, ada proses merenungkannya, kontemplasinya ada, tapi bisa jadi juga ya kayak kejernihan pemahaman tentang perspektif yang berbeda itu baru kamu lihat setelah kamu keluar gitu. Ibaratnya gini, pernah nggak kamu mikir gitu ya, ini pakai contoh lagi, ketika kamu berada dalam sebuah hubungan gitu ya, ketika kamu misalnya untuk hubungan di waktu lampau yang sekarang udah nggak ada, terus kamu ketika berada dalam hubungan itu kamu nggak bisa lihat gitu masalahnya gitu, kenapa kalian bertengkar, kenapa ada konflik yang berulang-ulang, tapi ketika hubungannya udah berakhir, terus kalian kalian udah jauh gitu melangkah ke depan, terus kalian nengok lagi ke belakang, kalian bisa melihat dari angle yang berbeda karena kalian sudah berada gitu di luar situasi itu. Ibaratnya ngelihat ke dalam sebuah akuarium, kalau di dalam akuarium itu kan kamu ngelihatnya ya udah terbatas gitu. Ketika kamu berada di luar akuarium itu, yang kamu lihat, kamu bisa lihat dari semua sisi. Nah, perspektif ini yang aku maksud dengan blessing kamu di Six of Swords dan dikonfirmasi sama Hermit gitu. Ketika kamu memutuskan untuk pergi, ada sesuatu hal lainnya yang akan datang gitu dan impact-nya tuh positif buat kamu. Lalu yang jadi tantangan adalah Three of Cups dan The Sun. Ini menarik ya, tema besar kamu tadi ada The Sun, di sini juga ada The Sun. Optimisme bisa jadi, terus kejernihan. Nah, tapi berbicara soal kejernihan tadi ya, kayak aku melihat kejernihan, perspektif yang berbeda itu, pemahaman tentang suatu hal, kayaknya aku akan bilang kamu bisa melihat itu seiring berjalannya, berprogresnya bulan Agustus ini, kayak satu persatu hal-hal yang tadinya kamu nggak pahamin, kamu akan punya perspektif yang berbeda. Dengan Three of Cups, mungkin signifikansinya, tantangannya adalah orang-orang di sekitar kamu, sesuatu yang terasa familiar gitu, kayak kayak berat meninggalkan pertemanan tertentu, ngasih boundary, ngasih jarak, atau bahkan mungkin meninggalkan ya situasi atau orang-orang tertentu karena nggak enak, karena sudah familiar, tapi kamu juga di satu titik sadar kalau kamu berada di situ kayak situasinya gitu-gitu aja, atau kamu nggak bertumbuh, atau kamu merasa udah cukup berada di situ gitu, kayak atau memberi kesempatan selama ini ya. Nah, di waktu yang akan datang, ketika gini, kan Four of Cups itu energi kebosanan, energi jenuh, keadaannya gitu-gitu aja, atau seperti gini, kayak tiba-tiba pintu terbuka buat kamu yang mungkin selama ini lolos dari pandangan kamu ya, keberadaan blessing gitu. Karena Four of Cups itu kan 3 gelas kosong di depannya, tapi ada gelas yang baru ngambang di itu depan muka dia. Itu seperti Ace of Cups gitu, kayak awal yang baru untuk hati kamu yang mungkin selama ini ya ada di sekitar kamu gitu ya, tapi kamu kamu nggak ngeh, atau baru kelihatan sekarang, atau memang baru waktunya sekarang datang ke dunia realita kamu. Karena konfirmasinya ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu selalu berbicara ketidakterdugaan gitu, atau sesuatu pintu yang terbuka buat kamu. Momen kayak roda takdir itu berputar. Nah, ini yang kamu perlu aware, ada sesuatu yang baru untuk hati kamu, dan momennya ini seperti yang kamu tidak duga gitu ya. Lalu advice-nya to Knight of Cups, Ace of Pentacles. Kalau berbicara konteks hubungan romantis ya, karena Knight of Cups itu bisa berbicara seseorang, tadi aku udah bilang di awal gitu. Ini bisa jadi potensi hubungan romantis, tapi mungkin skenario-nya satu tadi ya. Kamu punya hal lain juga yang menyita pikiran kamu, atau kamu gini, kamu bingung memilih orang yang mana karena sepertinya orang-orang yang datang ini juga baik gitu, terlihat baik, terlihat berkualitas. Jadi kamu bingung. Terus advice berikutnya adalah Knight of Cups itu selalu aku melihatnya sebagai sesuatu imajinatif, kartu yang berbicara kreativitas. Jadi mungkin ya imajinasi kamu itu, selalu aku bilang kekuatan pikiran itu luar biasa. Visualisasi kamu manifest sesuatu dengan pikiran kamu. Dan gini, ketika kamu bisa membayangkan itu dalam pikiran kamu, kamu bisa mewujudkan itu dalam dunia realita kamu gitu ya. Ingat, kekuatan pikiran kamu luar biasa dan kamu lebih aware gitu dengan apa yang konsisten ada di dalam pikiran kamu. Pikirkan goals kamu
Ketika kamu bisa membayangkan goals kamu terwujud, kamu juga bisa mewujudkan itu di dunia realita kamu. Oke, itu advice buat kamu. Aku rasa segitu aja dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.